Ini materi minggu lalu gitu ya. Minggu lalu tentang persamaan bidang dan persamaan garis gitu ya. Jadi kita belajar dua hal ini. Yang pertama minggu lalu soal persamaan garis, baik itu di tiga dimensi, ruang tiga dimensi ataupun ruang dua dimensi. Nah, kalau persamaan bidang ini kebanyakan pembahasannya di ruang tiga dimensi. Jadi kita akan lihat itu di slide minggu ini. Ini cuma beberapa ya, sedikit review. Di minggu lalu kita sudah pelajari ini, bagaimana menurunkan sebuah persamaan garis gitu ya. Dimana persamaan garis ini diturunkan dari sebuah titik di garis tersebut dan sebuah vektor pada yang berada juga pada garis tersebut, atau di sini tidak harus berada pada garis tersebut, tapi yang linear, paralel dengan garis tersebut. Nah, dari situ kita bisa turunkan ya rumus ini gitu ya. X min X0 sama dengan T kali V, di mana X min X0 adalah panjang suatu titik gitu ya, dengan titik asal yang X0 itu yang berada pada garis tersebut, di mana dua-duanya ini berada pada garis. Nah, ini bisa direpresentasikan sama dengan titik vektor V dikalikan dengan sebuah pengali skalar gitu ya. Jadi vektor itu kan ada panjang dan arahnya. Kalau vektor dikali sebuah skalar, kita tahu besarnya akan seberapa gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini caranya ya, menghitung kemudian menghasilkan persamaan parametrik yang ada untuk merepresentasikan garis tersebut. Ini nanti akhirnya menggunakan rumus yang tadi. Kemudian ini juga masih sama ya. Contohnya persamaan parametrik tadi diturunkan di mana ini sama dengan T gitu ya. Jadi kita bisa menurunkan semua titik yang berada pada garis tersebut. Kemudian berikutnya kemarin itu juga ada bagaimana membuat persamaan garis jika kita tahu dua titik pada vektor n dimension gitu ya. Tidak harus dua dimensi saja. Nah, ini formulanya masih sama, yaitu dua titik ini sama dengan panjangnya kan sama vektor ini ya gitu ya. Jadi vektor V sama dengan X1 min X0. X1 min X0. Itulah caranya menurunkan ya. Nanti di soal-soal latihan mungkin ada lebih detail. Oke, ini contohnya kita juga sudah bahas. Kemudian yang terakhir adalah di mana ini adalah contohnya ya, sehingga dia bisa jadi sebuah rumus persamaan garis. Kalau dia dua dimensi kan ada X sama Y nya kan gitu, kayak gini. Itulah yang kita bahas di minggu lalu. Nah, minggu ini lanjutannya. Kalau titik itu kan kalau garis itu kan biasanya kan kumpulan dari titik-titik gitu ya, yang saling istilahnya berada pada satu ini ya, urutan vektor gitu ya. Jadi makanya tadi kalau kita tahu titiknya, titik asalnya, titik akhirnya, kita bisa definisikan persamaan garisnya berdasarkan suatu vektor tertentu. Nah, kalau bidang ini bedanya gini. Misalkan 3 dimensi gitu ya. X, Y, Z gitu kan ya. X mungkin ini Y, X, Z itu ya mungkin. Nah, katakan bidangnya tuh berada di sini gitu misalkan. Gini bidangnya ya. Nah, jadi gimana nih nentukan persamaan bidang ini? Biasanya kita ambil satu titik gitu ya, dan vektor yang tegak lurus terhadap titik tersebut yang melewati bidang ini gitu. Nah, ini yang konsep ini yang dipakai untuk menentukan persamaan bidang pada bidang 3 dimensi. Nah, di sini
Kalau kita lihat gitu ya, ada pertama menentukan persamaan bidang gitu ya. Itu menggunakan sebuah titik dan sebuah vektor ya, yang tadi ya, yang tegak lurus dengan titik yang berada pada bidang tersebut. Nah, vektor yang tegak lurus pada bidang itu disebut dengan vektor normal. Oke. Maka di sini disebutkan bahwa ketika kita mempelajari sebuah geometri ini ilmu-ilmu bidang, ilmu ruang gitu ya. Di mana sebuah bidang bidang itu berada pada ruang 3 dimensi, dia bisa ditentukan atau bisa dibuat formulanya menggunakan atau diindikasikan dengan inclination, seberapa naik dia dari sebuah sumbunya itu gitu ya. Kemudian dan inclination-nya dan vektor non-zero. Nah, inclination ini ditentukan dengan vektor non-zero n atau disebut juga dengan vektor normal, atau yang saya sebut tadi, dia itu yang tegak lurus dengan garis yang berpotongan pada bidang tersebut. Nah, ini ya, tegak lurus itu mana sih kata-kata tegak lurus? Ini, ortogonal itu artinya tegak lurus pada garis atau titik yang tadi ya, yang berada pada bidang yang kita mau amati. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya gini, ada titik P0 gitu ya, X0, Y0, Z0, karena ruangnya 3 dimensi. Anggaplah titik P0 di mana gitu kan ya. Kemudian ada vektor normal, A, B, C gitu ya. Ini anggap P0. Nah, vektor normal adalah yang tegak lurus dengan ini. Tegak lurus. Nah, kenapa disebut titik atau garis? Karena sebuah vektor gitu kan biasanya terdiri dari dua ya, titik awal dan titik akhirnya gitu ya. Nah, inilah vektor P0P, tanda panah di atas ini kan menunjukkan vektor ya, yang ini kan. Vektor ini tegak lurus dengan vektor normal gitu ya. Di mana vektor yang tegak lurus gitu ya dengan vektor lainnya, ini rumus perkalian vektor. Perkalian dotnya n kali P0P itu sama dengan 0. Itu adalah ciri-ciri vektor yang tegak lurus. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan sebuah vektor, hubungan antara vektor dengan sebuah titik gitu ya, X, Y, Z pada sebuah bidang itu adalah seperti ini ya. Kan sama dengan P0P ini kan direpresentasikan dari X, P-nya kan X, Y, Z gitu ya. Kemudian P0-nya kan X0, Y0, Z0. P0P itu adalah X, karena asalnya adalah X0, Y0, Z0, maka dan tujuannya adalah X, Y, Z, maka P0P vektor inilah X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Inilah nanti yang dikalikan dengan vektor normal, yaitu ABC, yang hasilnya adalah sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang lebih detail gitu ya. Ilustrasinya tadi kan ya, N dikalikan dengan P0P vektor sama dengan 0. Di mana N adalah A, B, C. P0P ini adalah X min X0, Y min Y0, C min Z min Z0, maka N dot P0P itu kan tinggal kali ke dalam ya, inner produknya gitu ya. Jadi alhasil di sisi kiri kita akan mendapatkan ini, A kali X min X0 plus B min kali Y min Y0 plus C kali Z min Z0 sama dengan 0. Oke. Nah, ini disebut dengan point normal equation atau persamaan point normal dari sebuah bidang. Nah, ya, jadi kalau ditanya carilah point normal equation, persamaan point normalnya. Begini rumus yang kalian pakai. Intinya apa? Intinya ini kan vektor ya, vektor dikalikan dengan normalnya, ini kan tegak lurus dia,
hasilnya adalah 0 gitu. Nah, bentuk soalnya seperti apa kira-kira? Gini biasanya. Katakan kita dikasih sebuah titik ya, x0 p0 ya. 3,0,7. Kemudian vektor normalnya 4,2,5. Nah, dengan rumus yang tadi ya kan, A kali X min X0 plus B kali Y min Y0 plus C kali Z min Z0 sama dengan 0. Kita masukkan rumus angka yang kita ketahui. Ini kan, ini adalah P0 ini. P0-nya kan adalah X0, Y0, Z0 ya. Ini kan P0, ini vektor normal. P0 ini kan X0, Y0, Z0. N ini kan A, B, C. P-nya adalah apa? X, Y, Z. Memasukkan ini, data ini ke rumus yang tadi, maka kita dapat ini. Oke. Jadi persamaan bidang yang melalui titik ini dan vektor normalnya adalah ini, maka kita dapat ini. Oke. Nah, ini juga berkebalikan dengan itu. Kalau kita disuruh cari normal vektornya dari ini, persamaan bidang ini ya gampang. Normal vektornya ya kita ambil sumbu ini, dan ini. Jadi 4,2, min 5. Sama dengan ini kan. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Berikutnya mungkin kita bahas setelah break dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Satu vektor paralel. Nah, ini bagian kedua, kita bagaimana membuat sebuah persamaan vektor dan parametrik dari sebuah bidang, di mana persamaan vektor dan persamaan parametrik ini diturunkan dari dua buah vektor yang paralel atau berada pada bidang tersebut gitu ya, dan sebuah titik asal yang merupakan pertemuan antara dua vektor tersebut. Artinya apa? Artinya vektor ini kedua-duanya tidak boleh kolinier atau dia tidak boleh pada garis yang sama. Jadi kalau misalkan vektornya itu ini ya, V1, V2, anggaplah di sini ada V yang lainnya ya. Anggap ini V3. Kita mau pakai V3 ini dengan V2 untuk membuat persamaannya. Ini nggak bisa karena dua vektor ini disebut vektor yang kolinier. Oke, jadi di sini kita akan membahas bagaimana membuat persamaan vektor dan parametrik untuk bidang berada pada ruang 3 dimensi. Oke, berikutnya ya, ini teorinya seperti ini ya. Katakan kita mau bikin atau menurunkan persamaan pada bidang yang disebut dengan bidang W gitu ya. Bidang datar nih ya, bidang datar W. Di sini W ini merepresentasikan bidang datar ini. Ini gitu ya. Jadi di sini kita tadi kan sudah sampaikan ya bahwa ada satu titik asal untuk masing-masing vektor, di mana ada dua vektor yang non kolinier, artinya dia tidak berada pada garis yang sama, yaitu V1 dan V2. V1 ini ke sini arahnya, besarnya sekian. Dia mulai dari X0 di sini. Ini X2 ya. Ini X1 ada di sini. Arahnya besarnya segini. Yaitu T1 ini besarnya dia bilang ya, T1 multipliernya.
Nah, jadi kita bisa ya ini ya, mengassign pengali yang sesuai T1 dengan V1, T2 dengan V2, di mana T1 dan T2 ini adalah skalar untuk menghasilkan sebuah jejar genjang. Jadi misalkan kalian punya titik asal sini X0, T1 kali V1 arahnya ke sini, T2 kali V2 arahnya ke sini. Nah, ini kalau dicari gabungannya gitu ya, pertemuannya lagi, ini kan membentuk jajar genjang. Di mana panjang sisi miring yang lebih panjang ini adalah disebut X gitu ya. Titik ujung dari sisi miring ini X. Maka kita ketahui bahwa berdasarkan aturan penjumlahan vektor, X dikurangin X0 itu sama dengan T1 V1 tambah T2 V2 gitu kan. Nah, inilah yang disebut nanti persamaan parametrik ya, persamaan parametrik dan vektor dari sebuah bidang gitu ya. Oke. Dimana T1 ini kan pengalinya saja ya, dan T2 ini adalah pengalinya saja atau variabel yang mengalihkan, disebut juga dengan parameter karena nilainya akan kita tentukan mulai dari nilai min tak hingga sampai tak hingga, tergantung dari kebutuhan kita untuk merepresentasikan bidang W tadi. Berikutnya contohnya gitu ya, gimana contoh penggunaannya. Oke, nah di sini contoh penggunaannya itu seperti ini kurang lebih. Misalkan kita punya kita disuruh mencari apa ini? Persamaan vektor dan persamaan parametrik, dimana kita udah dikasih tahu nih persamaan bidangnya, X minus Y tambah Z sama dengan 5. Ini persamaan bidangnya udah tahu. Kemudian kalau kita mau cari persamaan parametrik gitu ya, itu tujuannya apa sih? Untuk mengetahui semua titik-titik yang berada di bidang tersebut gitu. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita selesaikan dulu persamaan ini dan kita ubah bentuknya gitu ya. Ya, selesaikan persamaan ini untuk satu variabel di mana dua variabel lainnya itu sebagai parameter gitu. Nah, misalkan nih contoh pertama, kita gunakan Y dan Z sebagai parameter T1 dan T2 gitu ya. Maka kita akan menghasilkan persamaan apa? X adalah 5, kan Y1 adalah T1, Y2 adalah T2 gitu kan. X adalah 5 tambah T1 min 2T2 gitu kan. Maka kita dapat persamaan vektornya ini ya kan, X, Y, Z gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan kita masukkan Y-nya adalah X-nya adalah T1, Y-nya adalah T2, maka kita dapat nanti kan berdasarkan Z ya, 2Z sama dengan 5 tambah Y minus X gitu. Berarti kalau X-nya adalah T1, berarti Z-nya adalah 5 tambah T2 dikurang T1 per 2. Ini adalah Z-nya gitu. Kemudian kalau dia X-nya adalah T1 dan Z-nya adalah T2, ya kalian tinggal cari ini ya. Maka kita akan dapat beberapa vektor X, Y, Z, X, Y, Z, dimana masing-masing ada nilainya seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu persamaan vektornya.
Kemudian berikutnya. Nah, kalau misalkan kita tadi kan dua vektor ya. Berdasarkan dua vektor. Bagaimana kalau yang diketahui adalah 3 buah titik gitu ya, yang dimana kalau dia disambungkan dia membentuk sebuah vektor yang non kolinier. Bagaimana membuat persamaan dari 3 buah titik ini? Nah, di sini tidak diberikan contohnya, tapi hanya dijelaskan saja begitu ya. Caranya itu kurang lebih sama, yaitu pertama adalah kita harus mengkombinasikan 3 titik ini ya. 3 titik ini dengan nilai vektor normalnya, titik normalnya. Jadi intinya sama dengan yang pertama, tapi kita cari dulu titiknya gitu ya. Nah, pertama gini, dari langkah pertama dulu ya. Ada 3 titik non kolinier di bidang 3 dimensi, yaitu A, B, dan C gitu ya. Nah, karena dia non kolinier titiknya, maka vektor AB, AC, BA, BC, CA, CB itu pasti berada pada bidang tersebut. Nah, di sini kita bisa memilih 2 vektor saja cukup, karena kan rumus yang sebelumnya kita belajarnya 2 vektor ya. Jadi ambil AB dan AC, atau BA dengan BC, atau CA dengan CB. Kemudian, kalau kita mau mencari vektor normalnya, vektor normal kan ketika kita punya 2 vektor yang berada satu bidang gitu ya. Kalau kita cross product gitu ya, cross product 2 buah vektor tersebut, maka kita akan menghasilkan vektor normalnya ya. Hasilnya adalah sebuah vektor yang ortogonal pada kedua vektor tersebut, yaitu vektor normalnya. Itu kan. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu vektor normalnya ya, setelah kita tahu vektor normalnya, kita tinggal menggunakan point normal equation formula yang dijelaskan di awal untuk menentukan persamaan bidangnya. Nah, kita hanya perlu memilih salah satu dari poin A, B, dan C dikalikan dengan vektor normal tersebut, maka kita dapatlah persamaan bidang dari yang kita inginkan ini. Oke. Ya. Oke, ini bahasan berikutnya. Mungkin kita break dulu lagi 15 menit. Jadi nanti kita balik lagi 12, mungkin ya 15-20 menit lah ya. Oke. Bagian terakhir dari slide tentang minggu 10 dan 11, yaitu line and plane equations. Jadi di sini setelah kalian bisa menurunkan sebuah persamaan bidang gitu ya, di sini juga diajarkan bagaimana kita bisa mencari jarak gitu ya, jarak antara titik dengan bidang gitu ya. Jadi kalau di gambar ini bisa dilihat bahwa andaikan kita ada sebuah titik gitu ya, titik namanya P0. Sekarang kita disuruh mencari berapa sih jarak antara titik P0 ini ke bidang yang kita miliki persamaannya, anggaplah bidang W ini ya. Berapa jaraknya gitu kan. Nah, jadi salah satu caranya adalah sebenarnya mencari jarak D ini ya, D ini kan jarak antara titik dan ke bidang. Kalau kita punya vektor, kita punya titik Q gini ya, yaitu ini, kita punya vektor Q menuju P gitu kan ya, QP0 vektor. Jarak D ini kan sebenarnya proyeksi dari vektor P pada sumbu normalnya gitu ya. Ini sumbu normal. Ini kan tegak lurus kan. Jadi dengan menggunakan rumus proyeksi terhadap sumbu normal QP0 ini, vektor ini, maka kita akan dapatkan jarak. Nah,
inilah menyebabkan munculnya rumus ini, rumus D ini gitu ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini, rumus dari jarak adalah ini adalah tanda mutlak A0 kali X0 tambah B kali Y0 tambah C kali Z0 tambah D dibagi dengan akar ini normnya ya, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Norm dari apa? Norm dari si sumbu normal. Oke. Nah, dari rumus ini kita bisa lihat sebuah contoh gitu ya. Contoh penggunaannya gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian diminta untuk carilah jarak antara titik ini dengan sebuah bidang, dimana kita tahu persamaan bidangnya adalah ini. Pertama kan kita dari bidang ini kita tahu sumbu normalnya adalah A, B, C kan gitu. Jadi N sama dengan 2, min 3, 6 ya. Kemudian P0 nya adalah 1, min 4, min 3. Nah ini kita masukkan ke rumus yang tadi ya, kita dapat ini. Kemudian yang bawah itu adalah akar dari ini ABC nya, maka kita dapatlah jarak yang dicari. Nah selain jarak titik ke bidang, kadang kita juga diminta mencari, carilah jarak antara dua bidang yang paralel gitu ya. Misalkan bidang ini dengan bidang, anggap di belakang gitu ada begini. Nah, ada dua titik ini kan. Cari jaraknya ini berapa gitu kan. Contohnya. Nah, ini hanya berlaku untuk bidang yang paralel ya. Gitu ya. Kalau bidang yang tidak paralel ya beda lagi. Katakan dua buah persamaan bidang ini ya, ini dan ini. Pertama kita harus cari tahu dulu bagaimana dia paralel atau tidak. Caranya adalah kita cari sumbu normalnya. Oke. Vektor normalnya. Vektor normalnya itu kan kalau yang ini ya, anggap ini persamaan. Ini bidang 1 ya. Bidang 1 sumbu normal kan 1, 2, min 2. Dari mana? Dari A, B, C-nya, koefisiennya ya. Kemudian bidang 2 sumbu normalnya atau vektor normalnya berapa? Sama ya, 2, 4, min 4. Nah, ini kan kelipatannya. Kalau ini dikalikan skalar dengan 2, maka kita dapat yang ini. Dari situ kita ketahui bahwa dia adalah dua bidang yang paralel. Karena dua sumbu normalnya saling kelipatan gitu, maka dia adalah sumbu yang paralel. Dia adalah yang bidang yang paralel. Nah sekarang kalau kita mau cari tahu berapa jarak antar bidang tersebut, kita sebenarnya bisa pakai teknik yang sebelumnya, yaitu kita cari salah satu poin saja, titik random di antara garis tersebut, kemudian kita hubungkan dengan bidang yang ingin kita hitung. Nah sekarang misal nih contoh ya, kita masukkan formula Y sama Z nya 0 gitu ya. Maka kita akan mendapatkan, kalau ini nilainya 0, maka X nya kan sama dengan 3 ya. Titik itu akan berada di bidang tersebut gitu. Kemudian dari sini titik 0, P0 nya kan ini ya. Terus bidang yang mau dicari adalah bidang yang satunya lagi kan, yang ini. Ya kan? Nah, sekarang dengan rumus yang sama dengan yang tadi, rumus D tadi ya. Kita dapatkan, kita masukkan rumusnya, ini titik P0, X0, Y0, Z0 nya adalah ini. ABC nya adalah 2, 4, sama min 4. Maka kita masukkan rumusnya, dapatlah ini. Nah, begitu kira-kira sederhananya mencari jarak antara dua bidang ya, betul. Dengan cara cari titiknya dulu, baru cari garis, cari jarak antara titik dengan bidang tersebut. Oke, kira-kira begitu. Ini materinya sudah habis. Jadi mungkin saya berikutnya sisa waktunya gunakan untuk memutar beberapa video yang ada di Binus Maya.